Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adiwijaya. Saya kuliah di STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Dan sekarang saya sudah semester 2, jurusan saya manajemen malam 1. Di sini tujuan saya membuat video adalah untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pak Yusrizal mengenai tentang dampak negatif dari teknologi informasi dan cara mengatasinya. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin selama ini kita sering banyak mendengar manfaat dari teknologi informasi pada saat ini. Dari online shopnya, dari ojek online-nya, dari transportasi dan hal lainnya. Tetapi jangan lupa juga bahwa dampak negatif dari teknologi informasi ini juga sangat banyak. Di sini saya akan menjelaskan 5 dampak dari negatif teknologi informasi beserta cara mengatasinya. Yang pertama adalah kecanduan game online. Jadi banyak kita temui sekarang dari anak kecil, remaja, bahkan orang dewasa juga yang sudah kecanduan bermain game online. Karena game online ini apabila kecanduan itu sangat berbahaya, karena diadakannya game online ini yang bertujuan untuk sebagai media hiburan. Jadi untuk masyarakat mungkin salah menggunakan hingga sampai kecanduan. Apalagi untuk anak-anak di bawah umur. Kenapa sangat berbahaya bagi anak-anak di bawah umur? Karena dengan adanya game online ini, anak-anak bisa malas untuk belajar. Mereka lebih memilih game online daripada belajar. Yang seharusnya pemikirannya diisi dengan pembelajaran, kini diisi dengan game-game online yang ada sekarang ini. Lalu sama juga seperti remaja. Remaja juga banyak yang sudah kecanduan game online sehingga mereka lebih memilih game online daripada pekerjaannya, sehingga mereka lupa dengan dunia nyatanya bahwa pekerjaan itu sangat penting bagi mereka untuk kehidupan sehari-hari mereka. Lalu untuk bagaimana sih cara mengatasi dari kecanduan game online ini? Menurut saya cara mengatasinya adalah mengurangi game-game online yang ada atau bisa menghapus game online tersebut, karena banyak sekali sekarang ini anak remaja ngumpul di kedai kopi itu melakukan untuk bermain game, atau sering-sering berkomunikasi dengan orang tua di rumah, tidak memainkan HP, atau gunakan HP sebaik-baiknya seperti untuk mengerjakan tugas atau sebagai lainnya. Mungkin itu bisa bermanfaat untuk teman-teman dan untuk menghilangkan kecanduan dari game online tersebut. Kedua adalah konten dewasa atau pornografi. Jadi di sini di Indonesia kita penduduk yang paling banyak menonton situs-situs yang seperti ini, seperti pornografi ini. Bukan di situs web saja yang ada pornografi, tetapi juga di kayak seperti di Instagram itu banyak yang mengupload, mengumbar-umbarkan aurat mereka di sana. Jadi media sosial ini juga sangat berbahaya bagi saya, karena bukan orang remaja atau orang yang sudah umurnya mencukupi, bahkan di bawah umur 17 tahun sudah banyak yang menonton itu, walaupun dari pemerintah sudah memblokir situs-situs yang ini, tetapi anak remaja atau anak-anak di bawah umur mereka juga pandai sekarang, lebih pandai cara membuka situs-situs yang tidak benar ini. Ini sangat membahayakan untuk kita, untuk penerus-penerus kita juga. Jadi bagaimana sih cara mengatasi keseringan nonton konten dewasa atau pornografi ini? Menurut saya, untuk saya, karena agama Islam, kita kuatkan lagi agama kita
sering beribadah, kurangi lewat main HP, sering berkomunikasi dengan keluarga, sering bermain dengan teman, sehingga kita tidak menimbulkan pemikiran-pemikiran kotor tersebut. Lalu yang ketiga, di sini saya akan membahas tentang penyebaran berita hoaks atau palsu. Sudah banyak juga sekarang berita hoaks itu beredar, yang tujuannya adalah sebagai provokator untuk tujuan mereka tersendiri gitu. Jadi banyak hal-hal negatif dari penyebaran berita hoaks ini, karena masyarakat mudah mengkonsumsi berita-berita yang ada di sosial media, menanggapi langsung, bahkan mengomentari, tetapi mereka tidak mencari kebenaran tentang berita yang mereka dapatkan ini. Lalu bagaimana sih cara mengatasi penyebaran berita hoaks atau palsu ini? Dari pendapat saya adalah Anda harus pandai bijak mencari berita. Mencarilah berita-berita yang resmi, seperti berita-berita yang di televisi atau di web-web resmi tertentu. Jadi Anda tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang tersebut yang memiliki tujuan untuk merusakkan negara kita ini. Lalu keempatnya, bertambahnya penipuan-penipuan. Jadi banyak penipuan-penipuan yang terjadi sekarang ini, seperti di online shop. Banyak online shop sekarang lagi trending-trendingnya. Banyak orang memesan pakaian, baju, atau apa segala macamnya, baik dari makanan, minuman, itu banyak. Mereka memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan penghasilan mereka, tetapi mereka tidak berpikir dampak negatif dari perlakuan mereka, karena seseorang itu akan rugi dibuat oleh mereka. Jadi bagaimana cara mengatasinya agar tidak mudah tertipu? Untuk cara mengatasinya adalah Anda harus bijak mencari marketplace atau yang benar-benar yang terpercaya, lalu melihat komentar-komentar sebelum membeli. Jadi Anda kemungkinan kecil untuk ditipu oleh orang tersebut. Kelima, merenggangkan hubungan sosial di kehidupan nyata. Sekarang sangat miris sekali. Kita lebih mementingkan HP atau gadget dibandingkan hubungan sosial atau hubungan nyata. Seperti contoh di dalam ruang lingkup keluarga, saat kita makan, itu pun kita bermain gadget. Tidak ada waktu kita untuk berbicara, mengobrol, atau semacamnya kepada keluarga kita, atau meluangkan waktu untuk keluarga kita. Kita lebih suka menyendiri di kamar, lalu bermain di media sosial, baik itu dari game atau hal lainnya. Itu membuat merenggangnya suatu hubungan di keluarga. Seperti contohnya juga ada di seperti sosial, yang budaya kita juga terancam karena gadget. Jadi yang biasanya budaya-budaya kita sering bermain, seperti anak-anak bermain di halaman bersama teman-temannya, bermain sepeda dan sebagainya, petak umpet dan hal lainnya, kini sudah jarang kita temui hal-hal seperti itu. Mereka lebih meminta orang tuanya untuk meminjam HP untuk bermain gadget. Jadi ini sangat membahayakan untuk generasi penerus kita nanti. Solusinya adalah kita sebagai orang tua harus paham apa dampak negatif dari orang tua memberikan HP kepada anak. Karena dengan orang tua memberikan HP, anak jadi pemikirannya juga jadi kacau, jadi hancur, jadi tidak menikmati masa anak-anaknya. Jadi dengan adanya ini, saya harap ya orang tua harus pandai mengontrol anak-anaknya saat bermain HP dan sebagainya. Dan di dalam dunia keluarga pun seharusnya orang tua juga harus mengingatkan lagi, walaupun anaknya sudah remaja.
memain HP yang berlebihan, sehingga tidak melupakan keluarga itu sendiri. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.